Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Karakter atau Karakter Building di pertemuan keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya di pertemuan yang keempat ini. Kita akan membahas materi mengenai pentingnya berpikir positif. Change your thinking, change your life. Kehidupan dan kebahagiaan seseorang tidaklah bisa diukur dengan ukuran gelar kesarjanaan, kedudukan maupun latar belakang keluarga. Yang dilihat adalah bagaimana cara berpikir orang itu. Memang kesuksesan kita lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Sikap yang ditunjukkan seseorang dapat menjadi gambaran bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Jadi, sekarang dan masa depan kita dapat tercermin dari bagaimana sikap dan cara kita berpikir sehari-hari. Bagaimana sikap mental kita adalah sebuah pilihan, positif ataukah negatif. W.W. Zige pernah berkata, tak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu seseorang yang sudah bermental negatif. Dalam diri seseorang terdapat dua sisi, yaitu berpikir positif dan negatif. Berpikir positif adalah meletakkan semua hal yang terjadi pada diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Berpikir positif memiliki dampak dan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Saat kita mulai berpikir positif, kekuatan besar datang mengimbangi cara berpikir kita untuk tetap melakukan hal-hal baik dengan cara yang baik. Dengan berpikir positif, kita akan terhindar dari dampak kehidupan yang buruk. Sebagai contoh, ketika kita mendapat masalah pribadi, kita akan dihadapkan pada perasaan kesal, marah, sedih, dan disinilah kita seharusnya dapat menunjukkan sikap terhadap sebuah masalah pribadi. Apakah memilih berpikir positif atau negatif? Jika kita memilih negatif, maka hal ini tidak bisa memecahkan masalah, melainkan memperumit dan tidak menemui jalan keluar. Namun jika kita memilih berpikir positif, maka yang terjadi adalah keikhlasan atas masalah yang kita alami dan berusaha memperbaiki sesegera mungkin dengan jalan terbaik. Tidak berputus asa dan sedih, sehingga kita akan merasa kuat menghadapi permasalahan yang ada. Sama halnya ketika kita bermasalah dengan orang lain. Jadi, yang diperlukan dan seharusnya kita lakukan adalah tetap mempertahankan sikap berpikir positif.
Begitu hebatnya pengaruh dari berpikir positif, karena ini merupakan langkah awal untuk memulai sesuatu hal dengan positif. Cara-cara membangun berpikir positif sangat berarti untuk membangun sikap dan perilaku positif. Ada 12 tips cara untuk membangun sikap menjadi lebih positif. Antara lain, satu, bersikap optimis. Dua, menerima segala apa adanya. Dalam hal ini tidaklah berarti bahwa kita menjadi tidak semangat dan menyerah. Karena masa lalu sudah lewat, sedangkan masa depan masih misteri dan saat ini merupakan karunia. Oleh karena itu saat ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mental positif. Mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami kepedihan, penderitaan, atau kekecewaan. Selain itu, mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti kita seharusnya mengabaikan masalah. Karena masalah pun selalu mempunyai sisi sebaliknya. Sebagai contoh, ketika kita gagal dalam ujian, kita bisa belajar lebih giat lagi. Ketika kita kehilangan teman, kita dapat memperbaiki persahabatan tersebut atau mencari teman baru. Ketika kita tidak suka penampilan kita, kita dapat mengembangkan kepribadian kita yang lebih baik. Selain itu, kita dapat melontarkan kata-kata yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif, dan perasaan-perasaan yang positif. Maka orang-orang serta hal-hal yang positif akan tertarik pula kepada kita. 4, bersikap antusias. Kita dapat menyambut setiap harinya dengan semangat, melaksanakan tugas-tugas dengan penuh semangat. Karena semakin kita bersemangat, maka semakin orang-orang di sekeliling kita pun merasa dan bersikap demikian. Semangatlah. 5, lebih peka. Jika kita lebih peka terhadap hal masalah-masalah potensial, maka kita bisa lebih siap menghadapinya dan bahkan mengelak. Kita juga bisa peka terhadap pengalaman-pengalaman positif. 6, mempunyai humor. Bila kita banyak tertawa, kita akan sehat. Tawa itu mengeluarkan kimiawi tertentu dalam tubuh yang merangsang dan dapat membantu bertumbuh dengan sehat. Humor dan tertawa itu sehat. Yang ketujuh, membiasakan sportif. Sportif artinya menerima kekalahan dengan positif sambil tersenyum, menjabat tangan sang pemenang. Tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas kekalahan itu. Sikap ini bisa memenangkan teman seandainya pun kita tidak memenangkan pertandingan atau kompetisinya. Sportif berarti pula tidak perlu mengejek yang kalah ketika kita menang. Kedelapan, rendah hati. Jika kita benar-benar berkepentingan terhadap sesama, orang-orang akan melihat kualitas baik kita seandainya pun kita tidak mengiklankannya. Mereka tidak akan merasa bahwa kita berusaha memanipulasi mereka. Kita dapat berbuat baik untuk sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9, bersyukur. Jika kita mau merenung sejenak, mungkin banyak sekali yang bisa kita syukuri. Rasa syukur membuat kita tersenyum. Hal ini dapat membuat kita senang dengan kehidupan kita. Dan orang lain pun senang di dekat kita. Bersyukur juga dapat memberikan ketenangan. 10, beriman. Bagi sementara orang, ini berarti percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Beriman artinya percaya bahwa segalanya akan mudah bagi kita. 11, mempunyai harapan. Pengharapan mungkin merupakan sikap positif yang terpenting, dasar bagi segala sikap positif lainnya. Apakah yang kita harapkan? Apa sajakah impian kita? Apa sajakah ambisi kita? Kalau kita mau mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah menjadi individu yang berpengharapan.
Pengharapan adalah sesuatu yang bersayap, yang hinggap pada jiwa dan bersenandung tanpa kata serta tidak pernah berhenti sama sekali. Banyak cara lain untuk menjadi pribadi yang berpikir positif, yaitu satu, pilihlah sebuah kutipan yang berbeda positif setiap minggunya dan tulislah kutipan tadi pada selembar kartu berukuran 3 kali 5. Bawalah kartu tadi setiap hari selama seminggu. Baca dan camkanlah kutipan tadi secara berkala dalam sehari dan jadikan afirmasi. Misalnya di meja kerja Anda, di dashboard mobil, atau di cermin kamar mandi. Jadikanlah setiap kutipan tersebut bagian pemikiran Anda selama seminggu itu. Contoh, seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa membesarkan semangat dan harapan-harapan kepada anak buahnya. Napoleon Bonaparte. Hari ini saya ingin menolong orang sebanyak mungkin. Hari Buns. Dua, pilihlah seseorang yang dalam hidup Anda yang Anda anggap berpikir negatif. Cobalah cari hal-hal yang positif dalam diri orang itu dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda mengenai orang tersebut dengan hal-hal positif tadi. Sebagai orang beragama, doakan pula orang tersebut dengan hal-hal positif tadi dan mohonlah agar menolongnya. 3, pilih satu hari istimewa dalam seminggu dan jadikanlah hari itu sebagai hari 10. Bangunlah pada pagi hari dan yakinkanlah bahwa setiap orang yang Anda temui bernilai 10 dan perlakukanlah mereka secara demikian. Anda pasti akan heran sendiri melihat tanggapan yang akan Anda peroleh dari orang-orang yang selama ini Anda anggap remeh. 4, tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikiran positif. Hapuslah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, atau kata-kata lain yang senada. Usahakan agar Anda menemukan cara untuk mengatakan apa yang bisa Anda lakukan. 5, paling tidak seminggu sekali, carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Lakukanlah sesuatu yang khusus pada suami atau istri ataupun anak-anak Anda. Berbuatlah sesuatu kebaikan pada seseorang yang belum Anda kenal. 6, siapa yang ingin sukses? Kuncinya yaitu jangan pernah sekali-kali berpikiran negatif. Buang jauh-jauh hal-hal negatif, juga kalimat-kalimat negatif dari pikiran Anda. 7, jangan pernah ada lagi kalimat-kalimat seperti pasti gagal, kami belum pernah melakukannya, kami tak sanggup melakukannya, saya belum siap melakukannya, itu bukan tanggung jawab kami dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.